Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fajar Rizky dengan NIM H1A1201115 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang menjadi tugas individu dari pajak negara. Yang pertama adalah pengertian pajak negara. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil diperlukan untuk menjaga kelangsungan negara, Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh negara dan bersumber berada di daerah. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pajak negara. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha atau gaji atau honorium, hadiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah wilayah Indonesia, orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa kena pajak kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Selanjutnya adalah pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Selain dikenakan pokok PPN atas pengisian barang kena pajak tergolong mewah, juga dikenakan oleh PPNBM. Yang pertama adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Lalu yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Lalu barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan moral masyarakat. Lalu yang keempat adalah bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, efek, membuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PBB atau pajak bumi bangunan. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Lalu untuk selanjutnya ada cara-cara pemungutan pajak. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak langsung didefinisi dari pajak itu sendiri merupakan pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Dan apabila dilihat dari proses pembayarannya, pajak langsung ini memiliki sifat pungutan yang teratur dan pembayarannya dilakukan secara berskala. Pelaksanaan Kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama wajib pajak undang-undang yang berlaku. Pajak langsung juga pada dasarnya melekat pada pribadi wajib pajak, sehingga untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Selanjutnya, pajak tidak langsung. Definisi dari pajak tidak langsung merupakan pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Jadi wajib pajak memiliki wewenang menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak yang lain. Penyerahan wewenang ini juga harus didasari suatu perintah yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan
sebagai pihak lain untuk membayarkan sejumlah pajak tertentu. Berbeda dengan pajak langsung, untuk jenis pungutannya bersifat tidak menentu, yang dimana pemberlakuan untuk pajak ini tidak dilakukan secara berskala, selayaknya pajak langsung, namun tergantung dari peristiwa yang membuatnya kewajiban untuk membayar pajak tersebut muncul. Terus selanjutnya ada perbedaan pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah pihak yang dikenakan wajib pajak. Yang dimaksudkan di sini adalah di mana pembayaran pajak langsung dibebankan kepada pihak pada wajib pajak yang memang namanya terdaftar sebagai penanggung pajak. Sedangkan untuk pajak tidak langsung dapat dibayarkan oleh pemikul pajak yang berperan sebagai pihak pengganti, yang diwenangkan oleh pembayaran pajak dari wajib pajak yang diwakilkan dengan pemikul pajak, maka nama yang tertera sebagai wajib pajak bukanlah nama pihak pemikul pajak, melainkan tetap nama individu atau instansi sebagai penanggung jawab yang terdaftar. Lalunya adalah surat ketetapan pajak. Dalam kaitannya pajak langsung terdapat surat ketetapan pajak yang mengatur mengenai pemotongan dan pengelontoran pajak. Ketika surat pemberitahuan atau SPT diterbitkan, akan muncul nominal pajak yang tergolong pajak langsung tersebut. Sedangkan untuk pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak yang mengatur pemotongan dan penyorotan pajak karena nominal dan prosedur pembayaran untuk pajak tidak langsung diatur dalam undang-undang atau UU. Selanjutnya adalah perspektif pemerintah. Pajak langsung ini termasuk dalam pajak progresif yang mempengaruhi perekonomian secara langsung, terutama untuk tingkat inflasi. Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan bahwa pemerintah mengumpulkan pajak ini dalam waktu yang bersamaan secara langsung. Sedangkan untuk pajak tidak langsung memungkinkan pemerintah untuk mengharapkan adanya pemasukan yang berasal dari semua kalangan dengan harapan memunculkan feedback yang stabil. Atau dengan pengertian lain bahwa pajak yang masuk nantinya akan tetap digunakan untuk pembangunan perekonomian ke depannya. Lalu selanjutnya ada contoh pajak langsung. Pajak penghasilan PPH dikenakan kepada individu atau badan tertentu berkaitan dengan penghasilan, menambah kemampuan ekonomis yang diterima bagi wajib pajak. Kewajiban pembayaran PPH telah melekat pada wajib pajak yang bersangkutan sehingga tidak dapat mewakilkan oleh pihak lain. Pajak bumi dan bangunan atau biasa dikenal dengan PBB sudah disebutkan tadi dikenakan untuk kepada pemanfaatan bumi dan bangunan besar kecilnya terutama atas PB ini kondisi keadaan dari objek bangunan itu sendiri. Pada dasarnya wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT yang berisi informasi atas jumlah pajak yang harusnya dibayarkan dan jangka waktu pembayarannya. Lalu adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan atas pemilikan kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda 2 ataupun lebih. Lalu ada contoh pajak tidak langsung, termasuk PPN yang telah disebutkan tadi, pajak bea masuk, lalu pajak ekspor. Di sini adalah pajak bea masuk merupakan pajak yang dikenakan atas barang yang masuk ke daerah pabean atau bea cukai. Pajak ekspor merupakan pungutan resmi yang dibebankan atas ekspor tertentu. Pajak ini dibayarkan oleh pihak yang hendak atau ingin mengekspor barangnya ke luar negeri. Lalu, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang pertama adalah Official Assessment System. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Lalu yang kedua adalah self assessment. Sistem sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar. Yang terakhir adalah withholding system. Withholding system ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Lalu poin selanjutnya, pajak berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya, menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berfokus pada objek pajaknya. Pangkal atau fokus pada pajak subjektif ini ada pada subjek pajaknya. Sementara pada pajak objektif berfokus pada objek pajaknya. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak PPh memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Sementara wajib pajak merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dan objek-objek pajak. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dari suatu barang yang dikenakan pajak. Lalu ada fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran pajak. Fungsi anggaran pajak eh, adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Selanjutnya adalah fungsi regulasi. Digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain menggunakan pajak bea masuk untuk menekan impor. Selanjutnya fungsi stabilitas. Pemerintah yang memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fungsi pemerataan. Fungsi pemerataan adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Berikut tadi adalah fungsi-fungsi pajak, mendapatkan 4 poin fungsi pajak. Selanjutnya manfaat pajak. Manfaat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, yang dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara dimulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan pemerintah semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Pajak tidak cukup hanya dimengerti, namun lebih dalam harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan, penetapan, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Selain untuk kesadaran pribadi, belajar pajak juga memberikan manfaat lain akan makna sebenarnya dari pajak, fungsi, sanksi bagi pelanggar, dan semua yang berkaitan dengan perpajakan. Lalu ada perbedaan pajak pusat dan daerah. Perbedaannya di sini adalah pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh setiap daerah. Pendapatan ini diperoleh dari pajak pusat nantinya digunakan sebagai APBN. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah digunakan sebagai APBD.
Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak tersebut nantinya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Konsultan pajak Serpong adalah pilihan tepat dalam mengurus setiap urusan perpajakan Anda. Lalu yang terakhir, terdapat kesimpulan sebagai penutup dari presentasi saya. Kesimpulannya dapat ditarik di sini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban negaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang sebagai pemenuhi kewajiban tersebut, hal tersebut di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan pelayanan pengawasan. Itu tadi adalah terdapat kesimpulan yang saya tarik dari presentasi saya. Lalu selanjutnya adalah saran. Saran dari saya, semoga makalah sederhana yang dibuat oleh saya ini dan siapapun membaca, mendengarnya, sekiranya telah disusun ini berguna sebagai pendengaran kita atau pembelajaran kita. Jika terdapat kesalahan kata maupun perkataan, perbuatan, saya mohon maaf. Demikian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.